Tahukah kalian, alasan utama kalian belum sukses bukan karena kalian gagal, tapi karena kalian percaya 3 mitos ini. Kita semua merasakan tekanan itu kan? Rasa takut akan kegagalan yang menghantui. Seolah-olah, kegagalan itu hukuman mati buat seplak impian dan ambisi karir yang kita punya. Sejak kecil, kita didoktrin untuk hindari kegagalan, nganggapnya musuh terbesar kita. Tapi, di balik cerita umum ini, ada kebenaran yang sering kali tersembunyi. Sebuah distorsi yang justru malah menghambat potensi terbesar kita. Ketakutan dan persepsi salah inilah yang ironisnya sering jadi jebakan mental paling berbahaya. Hari ini, kita akan bongkar tuntas 3 mitos terbesar tentang kegagalan yang secara diam-diam udah ngancurin banyak karir, termasuk mungkin karir kalian. Dan yang jauh lebih penting, kita akan lihat langsung gimana para achiever sejati, mereka yang nyampe puncak kesuksesan, justru ngebalikin mitos-mitos ini jadi kekuatan pendorong yang gak terhentikan. Bersiaplah untuk sebuah pergeseran paradigma, sebuah kesempatan untuk mengubah persepsi kalian tentang akhir jadi awal baru yang penuh harapan dan peluang tak terbatas. Mitos pertama yang paling merusak adalah, kegagalan berarti kalian tidak cukup baik. Ini adalah mitos yang nyerang inti identitas pribadi kita, bikin kita ngerasa nggak kompeten, nggak layak, atau bahkan bodoh setelah ngadepin kemunduran. Bukankah begitu? Sebuah kegagalan kecil aja bisa bikin kita ngeraguin seluruh kemampuan diri. Namun coba kita lihat Thomas Edison, sang penemu bola lampu. Ia nggak gagal 10.000 kali dalam bikin bola lampu. Ia menemukan 10.000 cara yang nggak berhasil. Atau J.K. Rowling, penulis Harry Potter yang ditolak belasan penerbit sebelum akhirnya bukunya meledak di seluruh dunia. Apakah mereka nggak cukup baik? Tentu saja tidak. Psikologi modern nawarin konsep growth mindset, di mana kegagalan itu dilihat sebagai peluang buat belajar dan tumbuh, bukan sebagai bukti kekurangan pribadi. Sebaliknya, fixed mindset ngelihat kegagalan sebagai cerminan permanen dari keterbatasan diri. Orang-orang sukses pahamin bahwa kegagalan itu bukan tentang siapa kalian, melainkan tentang apa yang terjadi dan yang lebih penting, apa yang akan kalian lakukan selanjutnya. Mitos kedua yang sangat berbahaya adalah, kegagalan harus dihindari dengan segala cara. Mitos ini mendorong kita buat main aman, hindari risiko, dan tetap aja di zona nyaman karena ketakutan akan kegagalan itu dianggap lebih besar daripada potensi imbalan. Kita cenderung melihat kegagalan sebagai sesuatu yang harus dihindari, bukan sebagai bagian integral dari proses inovasi. Lihatlah Instagram. Awalnya, aplikasi itu namanya Bourbon, sebuah aplikasi check-in berbasis lokasi yang cukup kompleks dan gagal narik minat pasar. Namun Kevin Systrom dan Mike Krieger, para pendirinya, gak nyerah. Mereka ngelihat banyak kegagalan Bourbon, mengidentifikasi fitur foto sebagai yang paling populer dan melakukan pivot radikal. Lahirlah Instagram. Perubahan radikal itu ternyata ngerubah sebuah kegagalan biasa jadi sukses mendunia. Siapa tahu, fitur kecil di ide kalian yang kalian anggap gagal malah bisa jadi kunci kesuksesan berikutnya. Jeff Bezos, pendiri Amazon, bahkan pernah bilang, "Failure is an invention." Kegagalan adalah bagian tak terpisahkan dari inovasi dan eksperimen. Data statistik nunjukin bahwa mayoritas startup sukses gak meraih kesuksesan dari ide awal mereka, melainkan setelah serangkaian kegagalan, pivot, dan adaptasi. Orang-orang sukses nggak menghindari kegagalan. Mereka merangkulnya sebagai laboratorium untuk penemuan. Mereka tahu bahwa stagnasi jauh lebih berbahaya daripada kegagalan yang terencana. Dan mitos ketiga yang menghancurkan adalah, kegagalan adalah final. Mitos ini nanemin keyakinan bahwa setelah kita gagal, permainan berakhir, pintu tertutup, dan gak ada jalan kembali. Ini adalah pandangan yang sangat fatalistik. Ingatkah kalian Michael Jordan, salah satu pebasket terbesar sepanjang masa? Ia sering gagal ngelakuin tembakan krusial, bahkan pernah dipotong dari tim basket sekolahnya. Namun, ia nggak ngelihat itu sebagai akhir. Ia ngelihatnya sebagai data, sebagai umpan balik buat berlatih lebih keras, belajar dari setiap kesalahan, dan terus mencoba. Konsep fail fast, learn faster sangat relevan di sini. Kegagalan bukan titik henti, melainkan titik balik.
Ambil contoh Apple pasca dipecatnya Steve Jobs, perusahaan itu berada di ambang kebangkrutan. Namun melalui kepemimpinan yang berani dan inovasi berkelanjutan setelah Jobs kembali, Apple bangkit dan jadi salah satu perusahaan paling berharga di dunia. Kegagalan bukanlah tanda kematian sebuah mimpi, melainkan koma dalam sebuah kalimat yang masih bisa kalian lanjutkan. Ini adalah kesempatan untuk mengevaluasi, membenahi strategi, dan melangkah maju dengan pemahaman yang lebih dalam. Jadi setelah kita membongkar 3 mitos ini, jelaslah bahwa kegagalan bukanlah penghalang, melainkan sebuah guru yang kejam namun bijaksana. Ia bukanlah identitas kalian, bukan sesuatu yang harus dihindari, dan yang pasti, ia bukanlah sebuah akhir. Sebaliknya, ia adalah umpan balik yang tak ternilai, kesempatan untuk tumbuh, dan seringkali prasyarat menuju terobosan besar. Mitos mana yang paling resonate dengan kalian? Bagikan pengalaman kegagalan terbesar kalian dan apa yang kalian pelajari di kolom komentar di bawah ini ya. Karena setiap kegagalan adalah cerita sukses yang belum selesai. Dan jika kalian siap untuk langkah selanjutnya dalam membangun mental baja, tonton video kami yang ini tentang 5 kebiasaan orang yang kebal kegagalan untuk sesi belajar yang berkelanjutan.